Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di salah satu video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Nugra Ramadina dengan NIM 22252230021 dari kelompok 5 kelas 3B. Di sini saya akan membahas tentang materi basis bilangan bulat dalam teori bilangan. Biasanya, bilangan bulat ditulis menggunakan notasi desimal atau basis 10 dengan lambang dasar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan lainnya disusun berdasarkan konsep nilai tempat, seperti yang sudah pernah diajarkan sejak kita sekolah dasar ya. Contohnya di sini ada bilangan 1485. Dapat kita tulis juga menjadi 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 4 kali 10 pangkat 2 ditambah 8 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Angka 1 menempati posisi ribuan, angka 4 menempati posisi ratusan, angka 8 menempati posisi puluhan, dan angka 5 menempati posisi satuan. Kata basis memiliki berbagai makna, namun dalam matematika, basis adalah jumlah digit yang digunakan dalam sistem angka, atau bisa juga disebut sebagai radix. Angka dalam basis dimulai dari 0, dan tiap sistem angka memiliki basis yang berbeda. Di sini ada tabel macam-macam sistem angka atau basis ya. Dimulai dari sistem angka biner, ternary, quaternary, quinary, senary, septenary, oktal, nonary, desimal, undesimal, duodesimal, heksadesimal, vigesimal, dan seksagesimal. Akan tetapi, basis yang paling umum digunakan adalah biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sistem angka biner atau basis 2. Sistem bilangan basis 2 hanya menggunakan 2 digit, yaitu 0 dan 1. Karena hanya ada 2 digit yang terlibat dalam merepresentasikan angka apapun, maka sistem ini disebut juga sistem bilangan basis 2. Sistem basis ini digunakan dalam komputer untuk menyimpan dan memproses data. Digit 0 dan 1 disebut sebagai bit atau singkatan dari binary digit. Contohnya di sini ada angka 101 dalam basis 2. Dapat kita tulis menjadi 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya yaitu 4 ditambah 0 ditambah 1, yaitu hasilnya 5. Yang kedua, ada sistem angka oktal atau basis 8. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan berbasis 8 yang berarti hanya menggunakan 8 digit, yaitu dari 0 hingga 7. Dalam sistem ini, setiap digit merepresentasikan kelipatan dari 8, tergantung posisinya. Contohnya, di sini ada angka 423 dalam basis 8. Dapat kita tulis menjadi 4 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 0, yang hasilnya itu 275. Sistem angka oktal sendiri sering digunakan dalam komputasi, terutama dalam pemrograman, karena dapat dengan mudah dihubungkan ke sistem biner. 3 digit biner dapat diwakili oleh 1 digit oktal, sehingga membantu menyederhanakan representasi data biner. Sistem angka yang ketiga yaitu sistem angka desimal atau basis 10. Sistem bilangan basis 10 hanya menggunakan angka dari 0 hingga 9. Karena hanya ada 10 angka yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan, maka sistem ini disebut sistem bilangan basis 10 atau sistem bilangan desimal. Sistem ini merupakan salah satu sistem bilangan yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Contohnya, di sini ada angka 743 dalam basis 10. Dapat kita tulis menjadi 7 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 dikali 10 pangkat 0. Yang hasilnya itu adalah 743 itu sendiri. Karena apa? Karena angka ini sudah dalam basis 10. Dan yang keempat atau yang terakhir nih, ada sistem angka heksadesimal atau basis 16. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16 yang menggunakan 16 simbol untuk mewakili nilai angka, di mana simbol 0 sampai 9 dan A sampai F. Di mana A sampai F ini merepresentasikan nilai 10 sampai dengan 15. Contohnya di sini ada angka 6AB dalam basis 16 yang dapat kita tulis menjadi 6 dikali 16 pangkat 2 ditambah 10 kali 16 pangkat 1. Kenapa 10? Karena A ini merepresentasikan
nilai 10, ditambah 11 kali 16 pangkat 0, yang mana B itu merepresentasikan nilai 11, yang hasilnya itu 1707. Heksadesimal sering digunakan dalam komputasi karena lebih ringkas dalam merepresentasikan data biner dibandingkan sistem desimal atau oktal. Setiap digit heksadesimal setara dengan 4 bit dalam biner. Selanjutnya di sini ada tabel konversi basis bilangan ya, dimulai dari basis 10, 2, 4, 8, dan 16. Tabel ini memudahkan kita untuk mengetahui nilai dari basis tertentu gitu. Di sini juga terdapat teorema 3.1 yang berbunyi, misalkan B suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif n dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk n sama dengan AK dikali B pangkat K ditambah AK min 1 dikali B K plus 1 ditambah AK min 2 dikali B K plus 2 ditambah A1 dikali B ditambah A0. Dengan K suatu bilangan bulat tak negatif. AJ suatu bilangan bulat dengan AJ lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari B min 1. Untuk J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan K, dengan AK tidak sama dengan 0. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas contoh soal. Yang pertama ada ubahlah angka 1999 dari notasi desimal ke basis 7. Untuk mengubahnya, kita cukup membagi 1999 ini dengan 7 ya, sampai habis. Dan kita menuliskan sisanya itu ke sebelah kanan. Nah, di sini 1999 dibagi 7 menghasilkan 285. Kemudian sisanya itu 4. Kemudian kita lanjutkan lagi 285 dibagi 7 menghasilkan 40. Sisanya yaitu 5. Lanjut 40 dibagi 7 hasilnya 5, sisanya yaitu 5. Lanjut lagi 5 dibagi 7 menghasilkan 0, sisanya itu 5. Dan kita itu mengurutkannya dari yang paling bawah dulu ya. Jadi hasilnya itu 5.554 dalam basis 7. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, ubahlah bilangan ABCDEF dari basis 16 ke notasi biner. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan tabel yang sebelumnya telah saya sampaikan ya, bahwa A itu kan sama dengan 10. Maka dalam notasi binernya yaitu 10, 10. Dan untuk B itu sama dengan 11. Dalam notasi biner yaitu 1011. Dan untuk C itu sama dengan 12. Dalam notasi binernya yaitu 1100. D sama dengan 13. Itu dalam notasi binernya 1101. E sama dengan 14, dalam binernya yaitu 1110. Dan untuk F sama dengan 15, dalam binernya yaitu 1111. Kemudian kita urutkan dari atas dulu ya, karena kan dari A dulu sampai F, maka untuk jawabannya kita juga urutkan dari A sampai F. Nah, dapat disimpulkan hasilnya itu sebagai berikut yang sudah dituliskan, ini sudah dalam basis 2 ya. Kemudian contoh soal yang ketiga, ubahlah angka 1010111 dalam basis 2 ke notasi desimal. Untuk mengubah ke notasi desimal itu cukup kita kalikan setiap digitnya ini dengan basisnya, yaitu basisnya kan 2 ya. Kemudian dipangkatkan dengan pangkat tertinggi sampai pangkat yang terendah, yang mana pangkat tertingginya ini tidak lebih atau kurang dari jumlah digitnya. Nah, di sini kan jumlah digitnya 8 ya, maka di pangkat tertingginya itu dimulai dari 7 hingga 0. Nah, hasilnya itu sama dengan 175 dalam basis 10. Lanjut ke contoh soal yang keempat, ubahlah 1000, 1111, 0101 dari biner ke notasi heksadesimal. Oleh karena setiap digit heksadesimal setara dengan 4 bit dalam biner, maka kita dapat pisahkan menjadi 4 digit ya. Di sini ada 1000, itu sama dengan 5. Kemudian 1111 sama dengan 15. Yang direpresentasikan sama dengan F. Kemudian 0101 sama dengan 8. Jadi hasilnya itu kita urutkan dari paling bawah ya. 8F5 dalam basis 16.
Lanjut ke contoh soal yang 5 dan yang terakhir, ubahlah angka 212 dalam basis 10 ke notasi oktal atau basis 8. Untuk mengubah ke basis 8, kita cukup membagi angka 212 ini oleh 8 ya. Kita dapatkan 26, sisanya itu 4. Kemudian lanjut 26 dibagi 8 dapat 3. Sisanya yaitu 2, kemudian lanjut lagi sampai habis ya, yaitu 3 sama dengan 8 dikali 0, sisanya itu 3. Terus untuk hasilnya kita urutkan dari yang paling bawah dulu, dari 3, 2, 4. Didapat hasilnya itu 324 dalam basis 8. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian ya tentang materi basis bilangan bulat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.